Halo teman-teman semua, saya Ismail Fitro. Selamat datang di agenda satu minggu satu buku. Kali ini saya akan sharing buku-buku yang menarik yang sudah saya baca, dan saya akan memberikan pandangan saya terhadap buku yang menurut saya baik gitu ya. Di sini apakah teman-teman semua pernah merasakan tidak senang atau harapannya itu tidak tercapai dan menyalahkan orang lain? Tentu pernah ya, saya rasa saya pun dulu juga pernah seperti itu. Tapi apakah itu betul gitu ya? Nah, untuk itu salah satu buku ini menceritakan tentang bagaimana sih gitu ya, apakah betul menyalahkan orang lain dengan keadaan yang tidak seperti yang saya inginkan gitu. Nah, di dalam buku ini juga teman-teman, kita akan membahas tentang seksualitas. Wah, menarik sekali ya kalau bahasnya tentang seksualitas. Seksualitas apa gitu ya? Itu bagaimana? Apakah tabu dibicarakan? Apakah ini memang layak untuk dibicarakan? Dan sejauh mana sih sebenarnya kita sebagai anak muda itu dalam menyikapi seksualitas ini? Nah, buku ini tuh sangat saya rekomendasikan sekali. Nah, buku apa itu? Buku dengan judul tentang pengakuan pariem, karyanya Linus Suryadi AG. Sebelum kita bedah bukunya, saya sekilas info aja tentang siapa sih pengarangnya gitu ya. Linus ini merupakan penyair gitu ya, penyair Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada 3 Maret 1951 dan wafat pada 30 Juli 1999. Beliau ini dari keluarga petani sebagai putra kedua dari 10 bersaudara. Oke, dari sini kita sudah tahu ya, pengarangnya itu Bapak Linus. Nah, pengakuan pariem ini juga diterbitkan dalam beberapa terbitan gitu. Salah satunya pada tahun 1981 dicetak oleh PT Harapan Jakarta dan dilanjutkan oleh Pustaka Pelajar pada 1980 sampai 1999. Tidak hanya itu, tapi masih dicetak lagi pada tahun 2009 oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta. Buku ini membahas tentang bagaimana wanita Jawa yang di dalam buku ini digambarkan oleh sosok pariem. Dari beberapa episode yang ada di buku ini, ada yang salah satu episode yang membuat saya itu tergelitik untuk berbagi pandangan, berbagi cerita kepada teman-teman semua, yakni episode tentang pariem sama Aryo Atmojo yang memiliki hubungan khusus gitu ya, bahkan sampai terjadinya hubungan seksual. Nah, di dalam buku ini pariem nama lengkapnya adalah Maria Magdalena Pariem, gadis yang berasal dari Wonosari Gunung Kidul. Sebelum bekerja di rumah Doro Kanjeng Cokro Sentono, pariem ini seorang petani. Dalam praktek keyakinannya, pariem merupakan penganut agama Katolik tetapi masih mempraktikkan atau menganut mistik kejawen. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan mistik kejawen? Nah, kita belajar bersama-sama ya. Ternyata mistik kejawen itu adalah aliran yang terdapat pada budaya Jawa. Mistik kejawen adalah mistik yang diajarkan oleh berbagai aliran kebatinan. Singkat cerita, pariem menjadi abdi dalem berkat ibunya Aryo Atmojo. Dalam buku ini dikisahkan bahwa pariem mengabdikan dirinya di dalam Tindalem Cokro Sentono hingga mempunyai hubungan khusus dengan anak tuannya yang bernama Aryo Atmojo. Jadi menarik ya, seorang abdi dalem punya hubungan dengan anak majikan gitu. Nah, perbuatan seksual yang mereka lakukan ini ya berawal dari Aryo Atmojo yang tidak mau diajak ke acara keluarga di Gembira Loka. Karena nggak mau diajak, maksud saya, akhirnya ya terjadi hubungan dengan pariem itulah. Sejak saat itu hubungan mereka dimulai dan berlanjut hingga pariem hamil. Kehamilan ini yang akhirnya menjadikan selir karena melahirkan anak dari hasil hubungan pariem dan Aryo Atmojo ini. Hubungan ini sebenarnya ada relasi gitu ya antara pariem sama Aryo Atmojo.
Selain relasi ada juga oposisi yang terjadi di dalamnya. Apa saja relasi itu? Kita simak selanjutnya, yakni relasi adalah timbul yang memiliki sama-sama membutuhkan gitu ya. Sedangkan oposisinya adalah ketika pariem menjadi dalam struktur masyarakat itu dia memiliki sosial ekonomi yang di bawah gitu daripada si Aryo Atmojo ini sebagai priyayi. Nah, relasi yang membutuhkan ini apa sih yang dibutuhkan gitu ya? Pariem membutuhkan apa? Ya pariem ketika melakukan hubungan sama Aryo Atmojo, dia memiliki kebutuhannya apa? Kebutuhan menaikkan derajat, karena kita tahu bahwa pariem ini adalah dari wong cilik gitu ya. Wong cilik akhirnya bisa memiliki hubungan dan melahirkan seorang anak, dia akan naik derajatnya gitu. Sedangkan Aryo Atmojo apa sih yang dibutuhkan sama pariem? Nah, yang dibutuhkan adalah kepuasan batin gitu ya. Jadi sama-sama membutuhkan dua orang ini. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Aryo Atmojo itu memilih pariem yang menjadi selirnya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang unik nih dalam diri pariem. Nah, kita tahu bahwa apa sih sesuatu yang unik itu? Saya akan bacakan di dalam buku itu yang mengatakan bahwa begini singkatnya gitu ya. Ya, pariem saya Maria Magdalena, pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Saya tidak suka serba kaku ataupun ngotot. Bagaikan baja yang serba keras tapi getas. Sekali bengkok tak punya gaya pegas. Saya suka serba luwes, lembut, bagaikan putri kraton Ngayogyakarta yang lemah manah dan andap asor. Tenang bagaikan air kolam, memantulkan sinar rembulan. Nah, dari kutipan ini kita tahu kan bahwa sosok pariem itu seperti apa. Nah, dari kutipan tersebut kita tahu bahwa pariem memiliki perilaku seorang ningrat. Perilaku seorang ningrat salah satunya adalah memiliki kepribadian yang luwes dan lemah lembut gitu ya. Pada kebudayaan orang Jawa, khususnya keraton zaman dulu, memiliki selir adalah bukan hal yang tabu. Itu hal yang sangat wajar dan ya biasa aja gitu ya. Menjadi selir mungkin bisa menjadi suatu kebanggaan. Nah, pada era kerajaan, seseorang raja memiliki selir banyak dan ini merupakan wujud perilaku hedonistik. Apalagi sampai terjadi lembu peteng. Nah, tahu nggak lembu peteng itu apa? Ternyata lembu peteng ini adalah kejadian ngalap berkah wong cilik kepada raja. Jadi wong cilik ini sengaja datang ke keraton dan mau diajak berhubungan badan dengan tujuan mendapatkan keturunan yang nantinya keturunan ini merupakan terah keraton. Ketika anak lahir dari hubungan tersebut, itulah yang dinamakan dengan lembu peteng gitu ya. Dan ini pula yang dilakukan oleh pariem, ngalap berkah gitu ya, sampai terjadinya anak dari hubungan dengan Aryo Atmojo. Pandangan pola pikir pariem yang menyerahkan jiwa dan raganya untuk Aryo Atmojo selain ada konsep pengabdian Jawa, tetapi juga ada tujuan lain. Tujuannya ini ya ingin menaikkan derajat gitu ya, tetapi jalan ini merupakan jalan kiri yang diambil oleh pariem itu menurut saya, karena jalan kiri ini kurang baik ya. Secara masyarakat umum pada umumnya kan melalui hubungan yang tidak disahkan oleh nikah secara resmi ataupun agama kan kurang baik gitu. Tetapi ini yang dilakukan oleh pariem. Jadi tujuannya itu kurang baik gitu, meskipun baik di versinya pariem memang disahkan, dimaklumkan gitu, tidak apa-apa di masa-masa keraton seperti itu, apalagi menjadi selir menaikkan derajat itu tidak menjadi persoalan gitu. Sikap pariem yang tidak secara langsung menggambarkan untuk ngalap berkah, namun perkataannya menyiratkan bahwa dalam hatinya memang bertujuan untuk ngalap berkah, untuk meningkatkan strata sosial ketika anaknya lahir dari Aryo Atmojo. Secara status sosial, pariem merupakan abdi dalam, tetapi hubungan mereka dengan kedudukan pariem menjadi selir dan terangkat derajatnya, walaupun tanpa pernikahan resmi. Jadi secara nggak langsung
Pariem ini naik derajatnya karena ia melahirkan anak dari hubungan tersebut. Ini salah satu kutipan yang menurut saya ya Pariem sangat mendambakan anaknya gitu ya, ngalap berkah dengan kehadiran anak dari hasil hubungannya dengan Aryo Atmojo. Kutipannya itu berbunyi begini teman-teman. Sebagai Babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono di dalam Suryo Mentraman Ngayogyakarta. Tapi dengan putra sulungnya main asmara dan kini meteng sebagai buahnya. Sebentar waktu dinikahi atau tidak, oh saya tak menaruh keberatan. Pernikahan bukan dambaan saya, yang saya damba adalah anak. Jadi kita tahu bahwa Pariem ini lebih mendambakan anak gitu ya daripada resmi hubungannya dengan Aryo Atmojo, karena dengan memiliki anak status Pariem akan naik gitu ya. Kehadiran Pariem dengan anaknya yang bernama Endangsi Setyaningsih dalam keluarga Cokro Sentono merupakan bukan anak haram gitu ya dalam lingkup pandangan keraton. Kalau lingkup sekarang ya bisa jadi anak haram gitu ya, tapi di lingkup keraton tidak seperti itu. Endang Sri Setyaningsih diakui menjadi keturunan Cokro Sentono. Keluarga Cokro Sentono sangat senang dengan hadirnya anak dari Aryo Atmojo dan Pariem tersebut. Kutipan yang menyatakan bahwa anak ini sangat diterima, anak ini bukan anak haram dan lain-lain di lingkungan keraton, ada kutipannya seperti ini, saya bacakan ya teman-teman. Tuyul yang tersimpan di dalam rahimmu itu bakal cucuku, bukan tanpa eyang. Dia cucu Ndoro Ayu punya eyang putri. Dia keponakan Wiwit, bukan tanpa bule. Dia anak Aryo, bukan tanpa ayah. Dia anak Aryo, bukan bocah jadah. Kowe satu bagian dari keluarga ini. Bila kowe sakit, keluarga pun menanggung. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa meskipun terjadi hubungan di luar nikah dan sampai hamil, punya anak gitu ya, dilahirkan, tapi keluarga Aryo Atmojo ini tetap menerima si Pariem tersebut. Penerimaan Pariem sebagai selir membuat Pariem bahagia. Apalagi dengan hadirnya anak yang bernama Endang Sri Setyaningsih. Melalui Aryo Atmojo, derajat Pariem ini naik, dalam istilah Jawa kere munggah bale gitu ya. Strata sosial yang rendah naik derajat yang tinggi, strata sosial lebih tinggi. Nah, poin pentingnya di sini ketika terjadi hubungan antara Pariem sama Aryo Atmojo, ada salah satu poin pentingnya yakni prinsip seksual Jawa. Bagaimana secara umum sebenarnya masyarakat Jawa mengatur begitu ketat masalah seksual menjadi sesuatu yang penting. Prinsip kesucian itu bagi masyarakat Jawa begitu sakral dan dijaga hingga terjadinya perkawinan. Prinsip seksual Jawa hanya diizinkan dan dilazimkan dalam masyarakat jika sudah menikah. Orang hamil di luar nikah dianggap memalukan. Benar kan teman-teman? Itu secara umum. Tapi pada kenyataannya lingkungan keraton, khususnya keraton Jawa, ini memiliki banyak selir. Prinsip seksual Jawa yang pada umumnya ini tidak berlaku lagi, atau ada perlakuan khusus gitu ya yang berbeda pada Jawa pada umumnya, yakni menganggap kesucian adalah sesuatu yang sakral, menjadi persoalan lain jika berada di lingkungan keraton gitu ya. Jadi ada perbedaan. Misalnya seorang wanita, terutama yang bukan berdarah ningrat, diambil sebagai selir menjadi keberkahan dan bukan aib. Jadi pada zaman dulu orang-orang yang menjadi selir ini adalah memiliki prestis, memiliki strata yang lebih tinggi gitu ya, bangga gitu. Meskipun tidak menjadi istri sahnya, cukup menjadi selir, dia sudah bisa naik derajatnya. Bahkan wanita itu pun kadang juga sengaja berupaya bagaimana dia ingin dijadikan selir. Jadi memang ada tujuannya, ingin jadi selir gitu. Nah, konteks ini juga selaras dengan yang dilakukan oleh Pariem. Jadi Pariem memang di lingkungan keraton dan menjadi selir adalah suatu kebanggaan gitu. Sikap seksual Jawa menjadi pedoman dalam hidup yang menempatkan kesucian sebagai suatu hal yang utama. Jadi meskipun Pariem memiliki sikap yang seperti itu, pada masyarakat Jawa pada umumnya jangan sampai kita melakukan hubungan seksual di luar nikah, apalagi
sampai punya anak gitu ya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Jangan berani coba-coba untuk generasi muda, nggak bagus gitu ya. Ini cukup Pariem aja yang menjadi tokoh yang memilih jalan kiri gitu ya, untuk menaikkan derajatnya melalui hubungan yang dilakukan yang menurut saya juga kurang pantas. Jadi anak muda tidak boleh untuk menyontoh yang seperti ini. Lakukanlah jalan kanan yang lebih baik lagi. Itu pesan saya. Nah, selain prinsip seksual Jawa, ada prinsip lain yang ada di buku ini, yakni prinsip Nrimo ing Pandum. Itu adalah prinsip orang Jawa. Konsep Nrimo ing Pandum ini pada dasarnya adalah sikap menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa rasa mengeluh ataupun menyesal. Pariem begitu lapang dada menerima apa yang ditakdirkan Tuhan sebagai wong cilik menjadi abdi dalem di Yogyakarta. Konsep Nrimo ing Pandum ini dijadikan pedoman hidup dan akan sangat berguna dalam menghadapi kenyataan. Tadi saya di awal-awal menyatakan bahwa pernah nggak teman-teman di sini mendapatkan musibah? Pernah nggak teman-teman di sini ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, menyalahkan orang lain dan lain-lain? Itu memang kita harus memiliki sikap Nrimo ing Pandum. Boleh sesaat kita marah, sesaat kita menangis dan lain-lain, tetapi itu semua kembali lagi memang ini adalah jalan yang digariskan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kita harus terima apapun itu, kita harus telan meskipun pahit, meskipun tidak menyenangkan, kita harus terima. Jangan menyalahkan orang lain, jangan mencari-cari yang seharusnya tidak perlu kamu cari gitu ya. Cukup kita evaluasi diri, cukup kita introspeksi diri, sebenarnya apa sih gitu, apa yang salah dengan kejadian ini, apa yang salah atau apa yang perlu kita evaluasi. Jadi jangan sampai kemarahan kita, kekecewaan kita sampai berlarut-larut bahkan menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri sendiri. Nah, jadi dari buku ini kita ambil kesimpulannya bahwa jangan sekali-kali kalian melakukan hubungan seks di luar nikah ataupun melakukan kegiatan ya yang dapat merugikan diri sendiri. Pariem, cukuplah pariem yang menjadi dirinya hanya cukup di lingkungan keraton, tetapi pada masyarakat Jawa pada umumnya jangan sampai terjadi hubungan di luar nikah. Gitu ya pesan saya untuk para teman-teman di sini semua. Selain itu banyak jalur-jalur yang bisa kalian gapai. Selain menaikkan derajat lewat pintu kiri yang dilakukan Pariem, dan itu tidak saya rekomendasikan, kalian harus menaikkan derajat kalian melalui jalur kanan. Apa sih jalur kanan itu? Jalur kanan bisa kalian lakukan ketika kalian bisa berpendidikan lebih tinggi. Nah, itu salah satunya yang bisa kalian tempuh. Kalian mungkin boleh anak petani, boleh bukan keturunan darah biru, darah merah dan lain-lain gitu ya, tapi kalian bisa meningkatkan status sosial kalian lebih tinggi dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, bukan dengan cara yang dilakukan oleh Pariem tadi. Cukup Pariem saja yang melakukan itu dan kalian tidak boleh menirunya. Dan selain itu ada sikap Nrimo ing Pandum yang menjadikan pedoman bahwa kalian harus menerima apapun yang tidak kalian sukai, kalian harus terima dulu. Memang ini yang digariskan Tuhan dan kalian harus tahu bagaimana cara mengevaluasi diri, bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan ini. Itu pesan saya. Jadi untuk generasi muda tetap semangat dan kita akan ketemu lagi di buku-buku yang lain yang tentunya lebih menarik. Terima kasih. Bye-bye.